Madura terkenal dengan pendidikan bernuansa Islami. Hal ini terbukti dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten. Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian utara Jawa Timur. Pulau Madura sangat terkenal dari pendidikan agama Islam. Saat ini kami berada di Kota Pamekasan, Kecamatan Palengaan. Kami sedang menuju ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum bertepatan di Desa Angsana. Pemirsa, setelah kita menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya kita sampai juga di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Untuk lebih lanjutnya dan lengkapnya, mari kita telusuri bersama. Pondok Pesantren Bustanul Ulum ini berada di pelosok desa dengan luas kurang lebih 3.500 persegi. Pondok pesantren ini berdiri kurang lebih sejak tahun 1920 oleh Kiai Haji Rofi'i yang merupakan pendiri pertama yang membawakan nama pesantren Bustanul Ulum ke Desa Angsana tersebut. Di masa dakwah beliau sekitar tahun 1925 mendirikan surau dan rumah seadanya yang kemudian diberi nama Sumber Anum. Kemudian di tahun 1941 Kiai Rofi'i banyak menerima santri baik dari dalam maupun dari luar Desa Angsana. Lalu lembaga pondok pesantren ini dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Kiai Haji Muhammad Thoyyib kurang lebih tahun 1973. Di masa dakwah beliau mendirikan Majelis Taklim Al-Miftah dan Majelis Taklim Ar-Rahman. Kemudian sejak tahun 1980 kepemimpinan beliau diteruskan oleh generasi ketiga yaitu oleh Kiai Haji Muhammad Hashim. Beliau meneruskan perjuangan Kiai Rofi'i dalam mengasuh dan mendidik. Di masa kepemimpinan beliau, Pondok Pesantren Bustanul Ulum semakin berkembang dari berbagai pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Sebelum tahun 1091, kurang lebih tahun 1996, beliau melegalitas lembaga Madrasah Ibtidaiyah. Kurang lebih tahun 1988, Madrasah Sanawiyah Diniyah menjadi Madrasah Sanawiyah. Pada tahun 1995, Sumber Anum mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah swasta. Dan hingga saat ini, Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anum mengelola lembaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, MI, MTS, dan MA. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Taufik yang saat ini menjadi Ketua NU Cabang Pamekasan. Di masa kepemimpinannya saat ini, dalam hal kelembagaan semakin meningkat dan semakin berkembang seperti tambahan lembaga SMK. Pembelajaran di Pondok Pesantren Bustanul Ulum ini dikontrol melalui mekanisme untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran seperti lab komputer dan lab mesin jahit. Tidak hanya itu saja, di masa kepemimpinan beliau menyediakan fasilitas yang digunakan untuk membantu ketergantungan dana dari siswa atau pesantren, mengembangkan wirausaha seperti koperasi dan POM mini. Visi misi Pondok Pesantren Bustanul Ulum bertasbih, terampil dalam segala keadaan, berakhlak, sabar, berkarya atau berbudaya, berilmu dan berhikmah. Dalam kegiatan pesantren yang berada di Pondok Pesantren Bustanul Ulum terdiri dari berbagai macam aktivitas, mulai dari pagi hingga malam hari. Setiap hari para pesantren tidak pernah ada yang tidak melakukan aktivitas pendidikan agama. Semuanya memanfaatkan waktu dalam belajar keagamaan dan mencari ilmu. Mulai dari sekolah MI, MA, SMK, mengaji kitab, sekolah madrasah untuk sore hari, sholat,
berjamaah, membaca sholawat, dan mengaji bersama. Dalam aktivitas di sore hari, para santri membersihkan sekitar lingkungan pesantren. Setelah itu, semua santri makan bersama dengan masakan khas di pondok pesantren Bustanul Ulum. Ini dia dapur masakan semua santri, karena di sini seperti anak kosan yang dimasakin oleh salah satu santri senior atau alumni di pondok pesantren Bustanul Ulum tersebut. Kemudian para santri mandi untuk bersiap-siap melakukan sholat maghrib berjamaah. Setelah melakukan sholat berjamaah, para santri melakukan tadarus bersama, sholawat bersama. Setelah masuk waktu isya, para santri sholat isya berjamaah. Setelah melakukan sholat isya berjamaah, mereka melakukan kegiatan malam hari seperti imla, sorof, musyawarah, dan di pondok pesantren Bustanul Ulum memiliki sholawat ala pesantren Bustanul Ulum tersendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Setelah melakukan keseluruhan aktivitas malam hari, setelah itu mereka tidur. Kemudian sekitar jam 3 pagi semua santri bangun untuk sholat tahajud dan menunggu sholat subuh berjamaah. Setelah itu para santri membaca Al-Quran bersama di dalam masjid hingga matahari terbit. Saya itu nggak mau duduk, tapi sama orang tua itu disuruh di sini karena orang tua saya itu alumni di sini, ya ikut orang tua. Sama kayak ini Mbak, ikut orang tua karena orang tua saya alumni sini juga. Enak Mbak mondok di sini karena ibu nyainya itu Terjun sendiri ya, Mbak. sendiri. Kalau soal ngimami Ya morok ngajar sendiri. Biasanya ngumpul bareng temen, makan biasa bersama. kocak sama teman-teman. Pertama pelajaran, yang kedua itu mencakup masalah keaktifan, yang ketiga mencakup masalah kedisiplinan. Itu adalah yang menjadi dasar utama dalam penilaian pelanggaran. Hukuman itu tidak mesti disesuaikan dengan berat
beratnya kesalahan yang mereka lakukan. Tingkatan denda atau sanksi yang diberikan pada santri itu tidak tetap, tergantung sudah disesuaikan dengan kondisi larangan ataupun tindakan yang mereka lakukan. Di dalam lingkup pondok pesantren, semua santri tidak boleh ada yang berpacaran, mencuri, membuat kekacauan dengan sesama santri atau pihak lain, dan juga tidak boleh melakukan surat-suratan dengan santri lelaki. Karena itu semua merupakan salah satu pelanggaran yang harus dipatuhi oleh setiap santri. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh santri, seperti halnya mencuri, yang akan diberi sanksi untuk berdiri di depan telem sambil memakai kalung pelanggaran dengan tulisan pencuri. Hal ini dilakukan ketika sudah terjadi bagi santri yang melanggar dalam peraturan. Kalau di sini, Pak, pelanggaran kerasnya itu apa ya, larangan kerasnya gitu, seperti bertengkar ya. Yang pertama bertengkar, yang kedua mencuri, dan yang ketiga pacaran. Ya, lesbi, perempuan sama perempuan. Terus yang seperti mencuri. Ya, untuk yang mencuri ini kan ada yang hanya mencuri di kamar. Ya, untuk yang di kamar ini dipanggil dulu sama ketua kamarnya, dipanggil. Terus kalau misalkan tetap dikasih peringatan sama ketua asramanya, tetap masih tidak apa ya, tetap melakukan mencuri, itu lapor sama pengurus umum. Setelah lapor sama pengurus umum, lalu pengurus umum itu mengasih tindakan seperti disuruh berdiri. Pertama disuruh berdiri di depan koperasi, tapi misalkan disuruh berdiri di depan koperasi tetap melakukan itu. Dan yang ketiga berdiri di depan film, dikasih kalung pelanggaran. Di bawahnya pelanggaran itu ada mencuri, biar yang pelakunya itu biar apa ya, malu gitu kan, tidak akan melakukan lagi. Pemirsa, telah kita ketahui bersama dan telah kita ikuti bersama aktivitas santri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Kali ini saatnya kita berpisah. Di dalam pertemuan pasti ada perpisahan. Saya, Faizal Arifin, mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih.